Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Kiko Anajibah dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 detik. Ya pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda, sebanyak 28 calon jamaah haji di Kota Batu, Jawa Timur terancam gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah. Karena mereka selain belum melunasi biaya ibadah haji, juga dikarenakan sakit permanen dan meninggal dunia. 28 calon jamaah haji Kota Batu, Jawa Timur gagal berangkat karena belum melunasi biaya perjalanan ibadah haji yang ditetapkan Kementerian Agama. Para calon jamaah haji yang gagal berangkat ini, selain karena belum melunasi biaya ibadah haji, juga dikarenakan sakit menahun dan meninggal dunia. Kota Batu tahun ini mendapat kuota haji sebanyak 188 jamaah haji dari kuota yang telah ditetapkan pendaftar calon jamaah haji tahun 2023 sebanyak 147 pendaftar. Dari 147 pendaftar jamaah haji, sebanyak 28 calon jamaah haji gagal berangkat. Penyebabnya selain belum melunasi biaya ibadah haji, juga disebabkan ada yang sakit dan meninggal dunia. Sementara calon jamaah haji Kota Batu dinyatakan resmi berangkat dan masuk pada kloter penerbangan 25 berjumlah 119 calon jamaah haji. Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenang Kota Batu Basuki Rahmat menjelaskan calon jamaah haji Kota Batu berjumlah 119 dan untuk memenuhi kuota secara nasional sebanyak 31 calon jamaah asal Kota Batu masuk dalam cadangan. Sementara Basuki Rahmat juga menegaskan untuk memenuhi kuota daerah Kota Batu yang seharusnya mendapatkan kuota 188 jamaah haji dan hanya 119 pendaftar yang telah memenuhi administrasi dan melunasi biaya haji. Pihak penyelenggara haji dan umrah Kemenang Kota Batu akan menambah kuota dari Kabupaten Malang sebanyak 69 calon jamaah haji untuk berangkat pada kloter penerbangan 25 pada 2 Juni mendatang. Untuk ini yang sudah melunasi, termasuk yang lunas tunda dan urut porsi itu 119, sedangkan yang
cadangan itu ada 31. Mudah-mudahan yang cadangan ini nanti bisa segera menyusul, atau mungkin ya kita berdoa mudah-mudahan yang cadangan ini bisa naik status, bisa bersama-sama. Jadi totalnya 150 kalau misalnya dengan cadangan. Pak, cadangan ini karena apa sih Pak? Cadangan gini, kita untuk memenuhi kota. Untuk memenuhi kota yang ada di tanah air kita kan kekurangan sekitar 8.000. Jadi kemungkinan seperti itu, jadi kita harus memenuhi kota yang telah ditentukan. Ya. Untuk yang gagal berangkat Pak, ada Pak? Yang gagal berangkat ini sebentar, untuk yang belum melunasi sekitar 28. Ya. Itu bukan gagal, mohon maaf, karena menunda. Kata-kata gagal ini supaya jadi itu untuk menunda, karena satu mereka wafat sebelum berangkat. Yang kedua karena kepingin gabung dengan mahram, karena untuk tahun ini kita kan di daerah cuma pelaksana saja, jadi kita cuma mengamankan dan melaksanakan apa yang di. Kemudian selain untuk penggabungan mahram tahun ini tidak ada, jemaah mungkin juga ada yang belum siap untuk melunasi. Pihak penyelenggara haji berharap untuk calon jamaah haji asal Kota Batu yang bisa melunasi biaya ibadah haji, semoga bisa menyusul dan berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama dengan calon jamaah haji lainnya. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, setelah launching Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang Puspa Senja dan Sekolah Orang Tua Hebat atau SOTH Puspa Ceria di dua desa di Kota Batu, yaitu di Desa Sumber Brantas dan Desa Sumberjo, kini telah dilaunchingkan di Desa Oro-Oro Ombo pada Sabtu 20 Mei 2023. Proses launching Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang dan Sekolah Orang Tua Hebat atau SOTH dihadiri oleh Kepala Dinas P3AP2KB, Kepala Desa Oro-Oro Ombo, Penyuluh KP, Insan Genre, PIKR, dan tentu saja peserta SOTH dan Selantang yang berjumlah 85 orang peserta. Acara dimulai dengan sosialisasi tentang program SOTH dan Selantang, diikuti dengan penjaringan peserta dan rapat koordinasi. Program kelas tersebut akan dilaksanakan selama 13 kali pertemuan. Pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas tersebut, peserta akan terlibat dalam kegiatan pengembangan karakter baik pada anak sebelum mereka memasuki usia remaja. Selain itu juga mereka juga akan belajar bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua yang hebat ketika saatnya tiba. Ketua TPPKK Kota Batu Dwi Mardiana Susilawati menekankan pentingnya SOTH dalam membentuk anak-anak yang berkualitas. Program ini bertujuan untuk membekali orang tua dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengasuh anak mereka secara efektif. Setelah pembukaan sekolah orang tua sehat ini dan Selantang, Sekolah Lansia Tangguh, kita harapkan ke depannya semua orang tua menjadi orang tua yang hebat, yang bisa menyiapkan putra-putrinya mulai sejak dini, terhindar dari stunting, anak-anak yang menjadi anak-anak yang hebat, berprestasi, sehingga ini adalah pencegahan dini dari anak-anak yang dalam usia pernikahan dini juga. Jadi kita harapkan nantinya melalui seluruh desa-desa di pemerintah Kota Batu ini membentuk Selantang dan SOTH sehingga anak terbebas dari stunting dan pernikahan dini. Dengan pentingnya pemberian gizi yang baik termasuk ASI dan pola makan seimbang juga ditekankan untuk mencegah masalah stunting pada anak. Dan diharapkan anak-anak di Desa Oro-Oro Ombo ini tidak menikah pada usia dini, namun menunggu hingga mencapai usia dewasa. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini.
Tahukah Anda apa itu Gunung Rinjani? Gunung Rinjani memiliki ketinggian 3.762 mdpl, membuat Rinjani menjadi gunung tertinggi ketiga di Indonesia. Lokasi gunung ini berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rinjani sendiri merupakan gunung yang populer bagi para pendaki. Gunung ini memiliki pemandangan padang rumput yang luas dengan hutan tropis yang indah. Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri diketahui luasnya mencapai sekitar 41.330 hektar. Nikmati malam santai Anda dengan tembang kenangan dari tahun 80-an. Melodi Memori. Setiap hari Rabu jam 7:30 dan hari Minggu jam 8 malam. Hanya di ATV. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, di zaman Selendang Sari, dansa semasa. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Ya, Agronews kembali hadir pemirsa kali ini dengan berita terkait upaya menyelamatkan dan melestarikan alam dan lingkungan di lahan kritis. Pemerintah Kabupaten Malang melakukan gerakan tanam dengan 10.000 pohon produktif. di Kabupaten Malang. Kegiatan dilaksanakan di destinasi wisata alam Loro Pangkon Park, Desa Kedung Pedaringan, Kepanjen, Kabupaten Malang pada Senin 22 Mei 2023. Acara dengan tajuk Menanam Pohon Menabur Harapan merupakan gerakan tanam pohon untuk perlindungan dan pemeliharaan ekosistem alam sekitarnya, utamanya di lahan kritis. Dalam gerakan tanam 10.000 pohon, pemerintah Kabupaten Malang bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia. 10.000 pohon produktif seperti durian, alpukat, dan jambu kristal akan disebar di 3 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, salah satunya adalah di Kepanjen. General Manager PT Telkom Indonesia Witel Malang, Sony Hidayat, menjelaskan kegiatan ini merupakan program berkelanjutan dari Telkom Indonesia di bidang ekosistem baik laut maupun darat. Untuk di darat dipilih tanaman produktif sesuai dengan ekosistem daerah dan permintaan masyarakat sehingga bisa berkembang dengan baik. Kegiatannya Pak, sebetulnya Telkom itu berkelanjutan, jadi memang ada unit yang mengelola yang namanya ekosistem laut darat. Kita itu kadang-kadang tahun lalu ada yang mangrove. Tahun ini kalau dia lokasinya darat begini, dia ekosistemnya pohon produksi. Kenapa kok pohon produksi? Pohon produksi juga kita milih. Kenapa kok durian musangking? Karena pada waktu kita tanam, cintanya apa yang bisa selain ekosistemnya bagus, dia juga bisa berproduksi. Makanya musangking, jambu kristal, terus kemudian alpukat itu adalah pilihan masyarakat yang kita selalu pilih. Oh, orangnya mintanya itu supaya nanti ya jaganya lebih teratur, lebih minat, ya nantinya juga berproduksi. Komitmen apa yang diberikan Telkomsel kepada
ada ini dalam Jadi waktu ke depan? Jadi kita ini berkelanjutan karena kita hidup di kabupaten yang sama, berproduksi yang sama, maunya masyarakatnya maju. Toh nanti kalau dalam masa depan masyarakatnya maju, pakainya juga produk kita sendiri. Apalagi Telkom itu merah putih, sehingga kalau saya ya ayo bangun bupati, bangun Kabupaten Malang, bangun barengan gitu. Selain menjaga ekosistem alam, pohon produktif yang ditanam bisa menambah nilai ekonomis bagi masyarakat. Sedangkan yang di lokasi wisata bisa menjadi ikon dan daya tarik wisatawan. Ya, harapannya nanti kalau ini dirawat sudah berbuah, maka nanti dari Alkon di sini ada pasar buah, minimal ada durian musangking dan apukat itu dipasarkan di sini untuk outletnya Kabupaten Malang. Dan ini untuk membangkitkan ekonomi, maka yang ditanam pohon produksi di samping nanti mengeluarkan oksigen, juga buahnya dapat bernilai ekonomis yang bagus. Apalagi ini musangking itu sekarang lagi sekilo itu antara 300 sampai 400 ribu. Ya nanti kalau dalam 3 tahun bisa berbuah, bisa 5 kilo aja kan sudah 2 juta. Gerakan tanam pohon tersebut untuk menjaga konservasi agar tidak menimbulkan lahan kritis yang bisa menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, hingga pergerakan tanah. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi seputar politik. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Caimin mengaku sangat terbuka jika Demokrat ingin bergabung bersama koalisi Gerindra dan PKB di Pilpres 2024 mendatang. Saat ini PKB masih solid berkoalisi dengan Gerindra dan mengusung Prabowo sebagai wapres. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Caimin mengaku sangat terbuka jika Demokrat ingin bergabung bersama koalisi Gerindra dan PKB di Pilpres 2024 mendatang. Saat ini PKB masih solid berkoalisi dengan Gerindra dan mengusung Prabowo sebagai wapres. Hal tersebut diutarakan usai mengetahui adanya pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Prabowo beberapa waktu lalu. Menurut Caimin, pertemuan tersebut sangat bagus dan mendapat dukungan dari para relawan Prabowo. Bahkan hal ini bisa menjadi sinyal kuat untuk memperkokoh koalisi jelang pemilu 2024 mendatang. Ia juga mengaku sangat terbuka jika koalisinya antara PKB dan Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai Capres 2024 bisa mendapat dukungan dari partai lainnya. Ya, kita berharap Golkar bisa menjadi 3 pilar koalisi Gerindra, PKB, Golkar. Tapi kapan itu ya kita tunggu Golkar. Pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY, apakah ada kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Pak? Saya belum tahu. Malam ini saya bersama Pak Prabowo di Jombang, bertemu para kiai se-Jawa Timur. Ya saya nanti akan baru tahu perkembangannya kayak apa. Di sisi lain, PKB juga memastikan diri untuk segera bertemu dengan Prabowo untuk membahas langkah lebih lanjut terkait Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, ternyata Caimin juga berharap Partai Golkar juga bisa merapat menjadi koalisi 3 pilar antara Gerindra, PKB, dan Golkar. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolita News akan segera kembali dengan berita persiapan pasar induk Among Tani di Kota Batu. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak.
cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Tahukah Anda apa itu pertempuran Ambarawa? Pertempuran Ambarawa merupakan pertempuran yang dilakukan oleh pejuang Indonesia dalam melawan pasukan sekutu Inggris. Sama seperti peristiwa sebelumnya, pertempuran Ambarawa juga dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran Ambarawa benar-benar pernah terjadi dan memiliki beberapa bukti yang jelas, sehingga dapat dikatakan jika peristiwa ini termasuk salah satu contoh dari peristiwa sebagai sejarah. Tahukah Anda apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok merupakan penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh golongan pemuda. Penculikan ini dilakukan untuk menjadikan kedua tokoh tersebut dari pengaruh pemerintahan Jepang. Pasalnya, para pemuda ingin kemerdekaan Republik Indonesia segera dilaksanakan tanpa adanya pengaruh Jepang. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agronews. Beberapa masukan serta saran untuk kesiapan dan persiapan pasar induk Among Tani telah disampaikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Hal ini sebelumnya telah disampaikan dari hasil kunjungan kerja gabungan Komisi C dan B ke Pasar Induk Among Tani, Kota Batu. Beberapa masukan serta saran untuk kesiapan dan persiapan pasar induk Among Tani telah disampaikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu. Hal ini sebelumnya telah disampaikan dari hasil kunjungan kerja gabungan Komisi B dan C ke Pasar Induk Among Tani, Kota Batu. Kepala Diskumjak Pemkot Batu Eko Suhartono menjelaskan bahwa karena proses pembangunan pasar sudah selesai, bahkan nantinya akan ada provisional handover atau PHO atau serah terima dari pelaksana ke pengelola. Nantinya akan ada berita acara sementara pengelolaan pasar ini yang nantinya akan disampaikan kepada pimpinan. Eko menyampaikan bahwa pihaknya masih menyesuaikan jadwalnya. Selain itu, pihaknya juga masih menata regulasi, dalam artian yang namanya konvensi itu butuh penyesuaian. Terkait dengan pengelolaan sampah dan parkir otomatis, semuanya serba baru. Oleh karena itu, Diskumdak sendiri masih menunggu regulasi. Terkait dengan pertanyaan dari anggota Dewan tentang bagaimana mensikapi pengelolaan sampah, parkir dan sebagainya, nanti akan disampaikan pada pimpinan. Sehingga nantinya akan ada simulasi sebelum masuk, nanti semuanya bertugas sesuai tupoksi bagaimana akan mensimulasikan pedagang masuk. Oleh karena itu pasti membutuhkan waktu karena penanganan masing-masing pedagang berbeda-beda. Tahap berikutnya adalah bagaimana Diskumdak akan menyiapkan operasional ini. Pasar sudah begitu baik, maka pengelolaan dan pedagang harus menata dan mensikapi itu, di mana untuk pembagiannya lantai 3 untuk kuliner, lantai 2 kering, dan lantai 1 untuk basah. Ada 2 warna lantai, warna putih untuk jualan, warna merah adalah fasilitas umum, dan juga ada jalur khusus untuk motor. Yang jelas Kepala Diskumdak berharap bulan Juni ini para pedagang sudah bisa masuk untuk menempati.
Yang jelas, sebagaimana yang disampaikan oleh tim dari PUPR yang dari Balai Wiyung, posisi hari ini kan sudah 100%. Ya, artinya sekarang itu dalam proses PHO dari pelaksana ke PPK. Nah, dari situlah nanti kalau sudah selesai kan berarti nanti yang mengelola kan diserahkan kepada pemerintah daerah. Makanya nanti akan ada berita acara sementara pengelolaan pasar ini yang notabene nanti akan disampaikan kepada pimpinan. Nah, kapan ini tadi masih kita sesuaikan dengan jadwalnya. Sehingga kalau sudah diserahkan di daerah berarti kita mengoperasional sesuai dengan fungsi. Kita masih menata regulasi. Dalam arti kan namanya konversi itu butuh penyesuaian. Ya, itu oleh karena itu kita menata regulasi berbagaimana pengelolaan pasar. Tadi kan sudah disampaikan oleh Dewan, mempertanyakan bagaimana tentang pengelolaan sampah, pengelolaan parkir dan sebagainya. Otomatis kan semuanya serba baru. Kita nunggu regulasi lah. Kalau seperti gate tadi, berarti kan satu pintu. Bagaimana mensikapi itu semua? Dan nanti kita sampaikan kepada pimpinan bahwa seyogjanya saran kami nanti ada simulasi dulu. Sebelum masuk, semuanya bertugas sesuai dengan tupoksinya bagaimana mensimulasikan sebelum pedagang masuk. Tahapan demi tahapan pasti butuh waktu, ya toh? Karena penanganan masing-masing pedagang kan pasti beda. Ya, oleh karena itu kami mohon doa restunya lah, karena ini udah jadi. Yang jelas tahap berikutnya adalah bagaimana kita menyiapkan operasional ini. Kan operasional ini beda dengan sebelumnya toh, dengan cukup besar. Yang berikutnya yang paling penting lagi adalah bahwa pasar ini sudah begitu baik, berarti pengelola dan pedagang pun juga harus mulai menata mensikapi semuanya itu. Ya, misalnya yang untuk kuliner semuanya di lantai 3, yang untuk kering di lantai 2, yang untuk basah di lantai 1. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, masih dengan informasi yang sama, dari hasil kunjungan kerja gabungan Komisi C dan B DPRD Kota Batu, nantinya diharapkan dalam prosesnya untuk pembagian lapak, pihaknya berharap Diskumdak Kota Batu dapat berlaku adil. Dari hasil kunjungan kerja gabungan Komisi C dan B DPRD Kota Batu, nantinya diharapkan dalam prosesnya untuk pembagian lapak, pihaknya berharap Diskumdak Kota Batu dapat berlaku adil. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Batu dengan harapan nantinya tidak sampai ada kericuhan dan keributan antar pedagang. Saat mulai menempati pasar baru, Komisi C sendiri sudah meminta kepada Diskumdak agar bisa fair dalam penataan pedagang. Rasa keadilan harus diutamakan, jangan sampai ada kecurangan. Kami memberikan contoh seperti adanya titipan oknum pedagang yang meminta diletakkan di depan, sedangkan yang tidak memiliki titipan dan kedekatan mendapat bagian di belakang. Selain itu, dinas terkait juga harus meminimalisir upaya pihak-pihak tertentu untuk melakukan jual beli SK, di mana hal tersebut amat sangat dilarang, sehingga pedagang yang masuk harus sesuai dengan SK yang berlaku. Kemudian Komisi B dan C juga mengusulkan adanya koperasi di pasar tersebut yang bisa dimanfaatkan pedagang. Selain itu, Hamim juga menekankan untuk penataan kebersihan wajib diperhatikan, apalagi pasar tersebut adalah pasar yang baru yang dibangun dengan anggaran yang cukup besar. Rasa keadilan diutamakan, karena jangan sampai ada yang titipan di depan, minta di belakang, minta di depan, itu jangan sampai, termasuk jual beli kan kita tidak perlu. Sesuai dengan yang SK, nanti yang tidak punya SK bisa nanti masuk pasar pagi yang kita sediakan di belakang. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, kupu-kupu adalah serangga ordo Lepidoptera yang disukai oleh banyak orang karena corak dan warna sayapnya yang indah. Sebagian orang bahkan mengoleksinya dalam bentuk yang sudah diawetkan, dikemas dalam figura kaca, dijadikan bros, gantungan kunci, dan lain-lain. Apa saja keunikan lainnya dari hewan kecil yang satu ini? Berikut terangkum dalam news, fakta dan unik. Pemirsa news fakta dan unik,
Kupu-kupu adalah serangga ordo Lepidoptera yang disukai oleh banyak orang karena corak dan warna sayapnya yang indah. Sebagian orang bahkan mengoleksinya dalam bentuk yang sudah diawetkan, dikemas dalam figura kaca, dijadikan bros, gantungan kunci berbahan akrilik, dan dijadikan cindera mata untuk diperjualbelikan. Kupu-kupu sangat penting bagi kehidupan manusia karena bernilai ekonomi, ekologi, konservasi, estetika, pendidikan, dan nilai budaya. Dan berikut 5 fakta unik kupu-kupu versi News Fakta dan Unik. Kupu-kupu mempunyai sayap transparan. Kupu-kupu terdiri dari sisik kecil yang jumlahnya ribuan. Warna dari sayap kupu-kupu sebenarnya adalah pantulan dari berbagai warna sisik. Sayap kupu-kupu sendiri terbuat dari zat kitin, yaitu zat pembentuk kerangka luar serangga, dan zat ini mempunyai warna transparan. Kupu-kupu mempunyai sensor rasa di kaki. Dengan cara merasa lewat kaki, kupu-kupu akan jauh lebih mudah menemukan makanannya. Kupu-kupu akan berkeliaran di sekitar tanaman, lalu menjejakkan kakinya pada daun atau bunga tanaman. Mencari tahu tumbuhan mana yang cocok untuk dihisap cairannya, begitulah kupu-kupu mencari makan. Kupu-kupu hanya bisa hidup beberapa minggu. Rata-rata kupu-kupu hanya bisa bertahan hidup selama beberapa minggu saja. Selama hidupnya yang singkat, kupu-kupu akan mencari makan dan menemukan tumbuhan yang tepat untuk menyimpan telurnya. Biasanya kupu-kupu akan bertahan hidup sekitar 4 minggu, tapi jika dihitung semua fase metamorfosisnya, kira-kira totalnya sekitar 2 atau 8 bulan. Namun ada juga yang hidupnya hanya 24 jam saja, dan sebagian kupu-kupu bisa hidup paling lama 8 bulan. Kupu-kupu tidak bisa terbang jika suhu sedang dingin. Kupu-kupu termasuk hewan yang berdarah dingin dan tidak bisa mengatur suhu tubuh sendiri. Karena itu, suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan sekitarnya. Kupu-kupu membutuhkan suhu tubuh sekitar 29 derajat Celcius agar bisa terbang. Jika suhu udara di bawah 29 derajat Celcius, kupu-kupu tidak bisa terbang dengan baik. Bahkan jika suhu lingkungan sudah mencapai 12 derajat Celcius, mereka tidak bisa bergerak ataupun makan. Hewan cerdik. Meskipun kupu-kupu merupakan hewan yang berada pada rantai makanan terendah, ternyata hewan ini juga cukup cerdik. Kupu-kupu memang banyak menjadi incaran predator. Karena itu, hewan ini memiliki sayap yang bisa membantu berkamuflase atau menyamarkan diri. Tapi ada pula spesies kupu-kupu yang memiliki strategi khusus untuk menghindar dari lawannya. Jenis ini biasanya memiliki sayap yang sangat terang dan mencolok. Warna mencolok ini mirip dengan berbagai jenis hewan lain yang beracun. Walaupun kupu-kupu tidak beracun, namun warna mencolok itu berhasil mengelabui predator untuk tidak menyerangnya. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik kupu-kupu versi News Fakta dan Unik. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 24 Mei 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.